Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel petualangan. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan diberikan rezeki yang berkah di dunia wal akhirah. Pertemuan kali ini ada pendapat atau ada pertanyaan dari salah satu jamaah yang kaitannya itu ketika mendengarkan azan. Mendengarkan azan itu yang diutamakan itu apa? Ini yang bertanya adalah seorang Grab driver ya. Driver itu pekerjaan ojek online ya. Ojek online itu bertanya kepada Gus Baha kaitannya ketika mendengarkan azan ya. Kita simak videonya biar tahu kejelasannya dari Gus Baha. Oke, satu pertanyaan lagi Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang tiba-tiba azan waktu sholat, ya Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu, karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain, pokoknya gitu. Nyuwun pencerahannya Gus gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben sampean belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar azan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, gak jelas. Azan itu kan bukan akhir waktu sholat. Azan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu tidak harus supir Grab, tidak harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada azan ya teruskan saja, kan tidak akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada azan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu. Ini saya potong dulu ya, kejelasannya. Ketika kita mendengarkan azan, ini keterangannya dari Gus Baha, entah itu hadiah, entah itu sopir atau Grab driver, entah itu apapun ya, ketika kalian makan apapun, kalau ketika mendengarkan azan itu kan awalan waktu sholat ya, awalan waktu sholat, bukan akhir dari waktu sholat. Enggak apa-apa kalau kita lagi mendengarkan azan ya, kita antar aja ke konsumen, kita makan ya teruskan makan. Ini dari keterangannya dari kita lanjutkan keterangannya dari Ustaz. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit atau tinggal 8 menit, waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan Injury time ya. Jadi yang harus dilakukan ketika atau yang ditinggalkan ketika waktu itu cuma 8 menit. Nah, 8 menit itu kan waktunya sedikit. Nah, itu harus ditinggalkan, itu harus melakukan sholat. Nah, itu kalau waktunya itu sudah mau habis ini ya, waktu sholat. Oke, kita dengarkan lagi penjelasan dari Ustaz. Nah, gitu aja kok nggak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah, utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya, karena ini semuanya belum mendesak kan. Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai
supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy. Maka fatwa kita sebagai ahli fikih, ya tantang saja, saya mau sholat dulu. Kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain. Kalau Oke, ini ada keterangan lagi. Kalau pertanyaannya itu dibalik ya, pertanyaannya itu dibalik. Kalau ada konsumen itu mau ke mall, waktunya itu kira-kira cukup atau tidak? Kalau waktunya itu cuma 8 menit, kita tantang aja kepada konsumen itu. Kita langsung bilang aja, saya tak sholat dulu. Karena kalau kita mengantar ke konsumennya, pasti waktunya itu tidak cukup. Maka kita tantang aja atau dikasih tahu konsumennya biar kita melakukan sholat. Ini keterangan dari dokter. Ya, kita lanjutkan lagi ya. acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah. Karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya. Jadi kamarnya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak adami ini dimenangkan hak adami. Tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya. Baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita. Itu pasti jauh lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000. Adik kamu butuh uang 5.000. Adik kamu yang kecil atau ya. Kira-kira orang tua kamu itu nyuruh dikasihkan beliau apa adik kamu? Kira-kira saja. Ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya. Hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu sama ibadah sosial itu disuruh ibadah sosial karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah atau kamu dokter yang harus mengurus operasi waktunya tinggal 5 menit kamu harus ngoperasi pasien dulu karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani mati, saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan kodok atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya. Karena kalau ya ini keterangan dari Ustaz, jikalau ada hal atau sesuatu ketika ada kita ya atau sebagai dokter atau kita mau operasi ya kita waktu itu harus melakukannya itu boleh apalagi waktunya itu maghrib sama isya ya tadi keterangannya dari Ustaz waktunya itu maghrib sama isya pas waktu maghrib itu harus melaksanakan operasi kalau tidak melakukan operasi itu bahaya itu keadaan yang mendesak itu boleh dijamak walaupun tidak berpergian ya tidak berpergian tapi itu boleh kita menganut ulama yang lain. Allah kan maha mampu ya menerima segala itu kan kebaikan yang bagus gitu kan ya contohnya kayak gitu ketika kita sudah keadaan mendesak dalam waktu sholat kita boleh bicara
berjamaah waktu maghrib dan isya. Oke, itu tidak dalam perjalanan ya. Ini keterangannya dari kesepakatan kita simak lagi. Oke. Karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga duhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi. Ya kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya kodok yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap kodok karena asar gak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya. Jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang, apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan nggak ngefek sama sekali. Nyanda ya gitu. Terus kalau driver umpamanya dapat order, ini yang tanya kamu malah mewakili dalam, kalau ada driver dapat orderan food nganterin makanan, tapi makanannya non halal, niku fakihipun pripun? Nah, makanya itu tadi ya. Kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, ya, tadi. Daging Tyrannosaurus ngoten mungkin. Ya makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi, itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo, ini pekerjaan Gus. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bis itu. Kadang-kadang kan didoain, semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada copet berarti kan doain copet juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resukanya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih. Kaidah umumnya menolong maksiat itu ya bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum, kalau kita salah belum istighfar gitu. Sudah salah nggak merasa salah gitu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram. Tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokahnya ngerti hukum, dia istighfar. Nah, tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal dikandani ngono kan ya repot. Nah kalau kita kiai guys gak apa-apa wis pangeran sugih. Ngono sampean terus nuntut Gus saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin, ini gimana pertanggungjawabannya? Ya ribet kan. Tapi saya ulang lagi, itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa Rabbana dzolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita pasti ada unsur nggak benernya gitu. Ya saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar. Kan cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet. Jadi misalnya ada perempuan mau ngojek ke sini ya diantar saja, jangan tanya detail. Itu apanya Mbak? Hubungannya dengan kamu apanya Mbak? Wah ya ribet kalau jadi kepo. Jadi kepo ya tidak perlu gitu. Artinya sudah umumnya orang saja sudah. Nah, lama-lama juga gitu, kalau ada bapak-bapak main itu ke siapa Pak? Tujuannya laki apa perempuan Pak? Surat nikah mana Pak? Oh, surat nikah mana? Saya sudah nikah gitu. Oke, itu adalah keterangan dari Gus Baha ya, keterangan dari Gus Baha. Dan ketika kita ulang lagi ya, ketika kita mendengar azan itu kita ya kalau waktunya ya seumpama ya waktunya itu duhur itu kan juga lama ya, biasanya kan ada yang jam 12 kurang seperempat gitu kan, ada yang isya gitu kan. Ketika kayak gitu itu kan kalau kita mendengarkan azan itu awalan waktu sholat, bukan akhir waktu sholat. Kita lakuin aja, kita anter itu bagi driver ya, atau entah itu sopir atau apapun pekerjaan. Kalau kita mendengar ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa.
Tapi kalau keadaan mendesak ya, keadaan mendesak tadi keterangan dari Gus Baha ya, Gus Baha itu pas mau operasi kita sebagai contoh aja ya, saya ini sebagai dokter mau mengoperasi orang dan jam waktunya itu ya nggak apa-apa. Jadi keterangannya dari Gus Baha itu boleh aja dijamak maghrib sama isya. Saya itu boleh dijamak walaupun tidak keadaan perjalanan ya. Apalagi kayak gitu, apalagi kita mengantarkan ke mall ya, kita harus mengikuti dia. Customernya itu juga ditanya, saya mau sholat dulu, kalau saya nggak sholat dulu nanti sholatnya saya ketinggalan. Ini kalau ini ada pertanyaan lagi ya, kemudian yang terakhir itu pertanyaannya, kalau kita mendapatkan orderan itu makanan ya, biasanya kan kalau order makanan itu biasanya akan antri ya. Kalau kita antri ya, kita makannya itu halal ya, bukan halal ya, kita melakukannya ya. Kalau kita antri kan biasanya di restoran ya, di restoran itu kan ada sebuah musola ya. Kalau kita antrinya panjang ya kita sholat dulu lah, Nah, sekalian kita menunggu makanannya itu jadi, kan kita sholatnya kita selesai, makanannya kan jadi, kan bisa kayak gitu kan. Kita inisiatif sendiri. Pengalaman saya sendiri kan kayak gitu. Saya itu kan sebelum membuat konten kayak gini kan saya juga driver online juga. Ini juga pengalaman saya ketika mendapatkan order makanan yang masih ramai atau antrinya itu panjang ya, kita kan di situ biasanya ada sholat atau ada tempat musuh, kita sholat dulu sambil kita menunggu makanan. Penting kita kembali ke konteks yang awal, ketika kita mendengarkan sholat ya, itu kan mendengarkan adzan itu kan awalan waktu sholat ya. Kalau mau mengantar makanan ya silakan, kalau jaraknya itu memungkinkan itu kita nggak sampai berapa jam ya, 1 jam itu. Kalau 1 jam ya kita langsung bilang aja ke customer kita sholat dulu. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, dan para driver semoga mendapatkan rezeki atau kemudahan atau order yang banyak ya. Salam dari saya, mantan driver juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.